Nah, ini ya, saya mengingatkan kembali tentang definisi dari industrial engineering. Nah, kalau kemarin kalian mungkin masih bingung gitu ya, wah definisinya panjang amat, ribet gitu ya kelihatannya. Tapi kalau sekarang setelah kalian paham, kalian mungkin disodori definisi teknik industri yang seperti ini, kalian udah paham, oh iya emang kerjaannya teknik industri ya ini, design, improvement, installation dari sebuah sistem yang terintegrasi. Apa saja sistem terintegrasi yang ada di dalamnya? Ya mulai dari manusianya, materialnya, informasinya, energinya ya, energi yang mungkin di apa sumber dayanya, dan equipment atau peralatan. Nah, ini tadi bisanya sampai akhirnya membuat sebuah desain atau improvement dari sistem yang terintegrasi ini tadi dibangun dari atau berlandaskan dari knowledge and skill dari matematika, fisika, sampai dengan social science. Gitu ya. Nah, kemarin kalian sudah bisa memahami tentang itu. Untuk apa sih knowledge atau skill ini tadi? Ya untuk membuat entah itu logika berpikir, entah itu sebuah wawasan dalam penentuan specify ini tadi, dalam melakukan spesifikasi, atau mungkin memprediksi atau mengevaluasi. Jadi jangan salah ya, teknik industri itu nanti kalau misalkan kalian belajar seperti yang kemarin saya sedikit singgung atau ceritakan mengenai production planning kan, production planning and inventory control. Jadi bagaimana caranya mengkontrol persediaan barang ya, kemarin kan saya sempat cerita tentang itu. Nah itu ternyata kita tuh nggak cuman ini ya, nggak cuman dilihat oh itu harus diatur. Nah, cara mengaturnya itu ternyata ada ilmunya. Salah satu topik bahasan untuk mengatur production planning itu tadi, perencanaan produksi itu tadi, atau kontrol kontrol persediaan itu tadi adalah dengan yang namanya predik ini tadi. Memprediksi. Memprediksi itu bagaimana caranya? Dengan melakukan peramalan. Ya, kita bukan ini, bukan siapa itu, saya nggak kenal sih peramal-peramal. Siapa sih kemarin cuma baca ada yang meninggal katanya peramal. Siapa sih yang peramal meninggal? Saya nggak hafal ya namanya. Apa itu ya? Ternyata teknik industri itu juga melakukan peramalan. Walaupun peramalan itu haram gitu ya di Islam, tapi bukan peramalan nasib ya yang kita lakukan. Ya nasib juga sih nantinya, nasibnya apa perusahaan gitu, gimana orang yang punya itu bakalan jadi sukses atau jadi bangkrut itu. Ya lewat peramalan persediaan yang kita lakukan. Jadi kita melakukan peramalan kayak kemarin saya ceritakan, misalkan kita perusahaan garment memproduksi pakaian jadi gitu, kaos, hem, kayak gitu-gitu, baju-baju itu. Kita akan melakukan yang namanya forecast atau peramalan ini tadi, forecasting. Jadi bukan not only weather ya, but inventory as well gitu ya. Kita meramalkan itu nggak cuma cuaca aja diramal, nggak cuma nasib atau jodoh aja yang diramal. Kita meramalkan inventory ya, kita meramalkan persediaan bahan baku gitu. Jadi dalam 1 tahun ke depan, nah itu metodenya banyak sekali. Metode peramalan itu tadi nanti yang akan kalian pelajari di mata kuliah metode PPIC itu tadi. Kira-kira kebutuhan untuk setahun ke depan, misalkan kalau kemarin kan kita kain, benang, kancing gitu ya, kain, benang, kancing, resleting, nah itu semuanya diramalkan kebutuhan-kebutuhan itu tadi untuk setahun ke depan. Jadi kira-kira bulan depan itu kita butuh berapa nih stoknya, yang harus kita stok berapa nih di gudang A, nanti di gudang B, di kota yang lain kira-kira kita harus nyetok berapa nih. Karena rentetannya banyak, begitu kita ngomong nyetok barang, berarti kita harus menyediakan banyak sumber daya untuk itu tadi. Ya, untuk menjaga atau keep the goods in safety place, misalkan di tempat yang aman. Yang aman ini dari apa ya? Dari lingkungan, dari bukan aman dari dicolong maling atau ya itu juga sih, tapi bagaimana cara
biar keadaan si finish good atau misalkan si bahan baku ini tadi dalam kondisi yang tetap baik gitu ya, sampai nanti akhirnya digunakan. Itu kan butuh resource ya. Misalkan bahan-bahannya itu kayak misalkan kita pesen kain sutra gitu. Sutra itu punya treatment tersendiri itu dalam proses penyimpanannya. Misalkan suhunya, ruangannya tidak boleh lembab, karena kalau lembab nanti kainnya bisa rusak, kayak gitu. Atau mungkin tingkat keelastisannya bisa berkurang. Kan macam-macam ya, saya nggak tahu juga sih, saya belum berusaha garment gitu. Tapi ini contoh gitu misalnya. Jadi kalau misalkan di dalam gudang itu nanti kita nyimpennya kelamaan, otomatis kan misalkan nih kita harus menyediakan di gudang itu beberapa set atau unit AC gitu untuk menjaga kelembaban udaranya itu tetap terjaga. Nah kalau itu kita nyalain terus-menerus, misalkan kita pesennya keduluan nih, pesennya apa terlalu lama, jauh sebelum waktunya diproduksi kita udah pesen duluan. Nah, terlalu lamanya ini tadi akhirnya dia menjadi barang yang terlalu lama disimpan di gudang, itu tadi bikin cost juga, ya kan? Bikin cost, bikin apa ya, biaya sewa, mungkin kalau gudangnya nyewa juga akhirnya gitu, jadi biaya sewa gudangnya nambah juga karena waktunya nambah. Biaya sumber daya yang lain seperti misalkan penjaga gudangnya atau mungkin karyawan yang bagian jaga gudang atau apa, itu juga jadi nambah. Kerjaannya mereka juga bertambah. Yang tadinya seharusnya itu gudang kosong untuk kurun waktu sekian sampai sekian, malah ada barang gitu yang tetap harus mereka take care. Nah itu banyak banget ya seharusnya pertimbangannya. Jadi kapan sih kita harus pesen? Ya seharusnya setepat mungkin waktunya. Kalau bisa ya waktu mau produksi barangnya ready sudahan semua. Kapan ready-nya? Itu harus tepat, tidak terlalu jauh estimasinya dari perencanaan atau waktu seharusnya produksi. Jadi kalian bisa bayangkan ya, as an entrepreneur gitu in a pandemic era kayak gini ya. Kalau kamu seorang entrepreneur di pandemi kayak gini, kalian bisa kebayang, kalian sudah coba forecast dari setahun sebelumnya, terus tiba-tiba pandemi kayak gini, makanya banyak sekali perusahaan yang akhirnya belum dekar karena sudah dihitung secara matang, tapi ini sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Akhirnya mereka harus mengurangi karyawan dan lain sebagainya, karena tiba-tiba banyak yang cancel. Saya nggak jadi pesan, saya nggak jadi pesen ini, saya kayak PPKM kemarin, mall ditutup gitu misalkan. Jadi Matahari misalkan nggak jadi pesan baju. Jadi akhirnya hari raya yang seharusnya lonjakan permintaan untuk produksi pakaian jadi akhirnya nol gitu. Permintaannya nol karena orang nggak boleh pergi kemana-mana, harus tetap stay at home. Gitu. Nah itu kan ruginya udah luar biasa sekali gitu. Belum lagi yang pengusahanya itu tadi belum sempat BEP mungkin ya, belum sempat break even point, belum sempat kembali semua modalnya, masih ngumpulin buat buat modalnya kembali itu tadi. Jadi ancur-ancuran mungkinnya sekarang. Lagi industri-industri jasa seperti perhotelan, hotelier, atau yang kayak gitu-gitu, udah pasti ini ya strugglingnya saya akui mereka kalau misalkan masih bisa bertahan itu luar biasa. Dan ya kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir buat kita saja mungkin orang tuanya pegawai pemerintahan yang gajinya masih oke setiap bulannya, bersyukurlah karena banyak di sana itu yang sudah kalang kabut gitu ya, sudah kalang kabut mau cari pemasukan itu rasanya udah buntu karena di sini ada tunggakan yang ini belum terbayar, sedangkan ini nggak jalan gitu, bisa luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Nah ini yang kemarin juga ya ini. Jadi selalu diingatkan oleh Pak Arif ini ya. Slide-nya. Jadi kalau misalkan saya gunakan slide-nya Pak Arif, mungkin kalian sudah pernah ketemu dengan beliaunya. Mungkin kalau misalkan belum, ya mungkin di mata kuliah yang lain.
Ya, jadi beliau itu dulu dosen saya. Jadi pembimbing skripsi saya itu dulu Pak Alexander. Sangat memperhatikan bagaimana mahasiswa itu memahami konsep. Ya, karena yang penting adalah itu. Mau nanti berubah-berubah kayak gimana, yang penting konsepnya matang. Ya, begitu konsep itu matang, kalian tuh pasti akan tahu kemana harus memijakkan kaki setelahnya. Itu yang harus. Memang begitu ini konsep ini matang, kalian mau diajak ngomongin topik tentang industrial engineering yang lain, kalian tuh udah paham karena ini loh aku definisinya itu aku ini. Peranku itu di sini. Jadi begitu aku ngomongin topik yang lain, aku tuh tahu di mana aku harus berdiri. Gitu ya. Nah, ini kemarin ya, jadi bagaimana akhirnya industrial engineering itu menjadi sebuah new knowledge gitu ya. Yang kenapa kok akhirnya masuknya ke ranah engineering ya karena ada scientific management itu tadi. Jadi perhitungan secara saintifik. Jadi ini teknik industri sebagai disiplin ilmu. Teknik industri mempelajari sistem yang tidak dibatasi lingkupnya. Jadi lingkupnya luas sekali, baik skala maupun area. Teknik industri perlu didukung dengan kemampuan multidisiplin dan interdisiplin. That's why you you studied in every hampir di banyak field gitu ya, hampir di banyak jurusan, maksudnya di banyak knowledge atau intinya tadi ya ada sosial science, kalian belajar manajemen, kalian belajar ekonomi teknik ya, kalian namanya ekonomi teknik, tapi kalian tetap aja kan belajar debit kredit lagi, akuntansi kayak gitu, kebijakan finansial, kalian juga belajar, tapi kalian juga belajar tuh ilmu-ilmu teknik tuh, matematika, fisikanya juga harus tetap, kimianya juga harus jalan. Nah, kemampuan multidisiplin sama interdisiplin yang harus tetap dimiliki oleh sarjana teknik industri. But I have a good question for you after this. Nanti setelah kalian memahami atau beberapa slide ke depan, saya akan menanyakan sesuatu yang sangat krusial dan semoga setelah kalian paham, kalian bisa menjawabnya. Oke. Yang kedua, teknik industri tidak hanya fokus pada satu disiplin. Ya, tadi ya kita harusnya punya skill multidisiplin sama interdisiplin. Sehingga kompetensi di satu disiplin ilmu lebih lemah dibandingkan disiplin ilmu yang terkait. Misalnya dalam bidang mekanikal, teknik industri lebih lemah dibandingkan teknik mesin. Dalam bidang industri kimia, teknik industri lebih lemah dibandingkan teknik kimia. Dalam bidang keuangan, teknik industri lebih lemah dibandingkan ekonomi akuntansi. Itu yang ya. Teknik industri beririsan dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga kompetensi teknik industri menjadi majemuk multidisiplin dan interdisiplin. Teknik industri berkenaan dengan kemampuan untuk menganalisa sistem secara komprehensif dan terintegrasi dari berbagai perspektif. Banyak disiplin ilmu, bukan hanya satu disiplin ilmu. Nah, ini akhirnya menjadi sebuah tantangan kompetensi teknik industri. Ya, ada pertanyaan? Nah, bagaimana kalau situasinya seperti ini? Oke, nah ini teknik industri. Kalau disiplin ilmu yang lain coba, gelasnya itu penuh dengan keilmuannya, dia itu penuh. Kalian cuma 25% kali, atau mungkin cuma beberapa persen. Nah, ini dia. Ini kalian. Kalian tahu banyak, tapi you're not mastering in your field. Kalian tahu banyak, tapi kalian bukan kalian bukan yang ahli di situ. Lalu gimana dong? Mulai galau nih. Aku jadi masuk teknik industri enggak ya? Atau mungkin aku jadi kira-kira jurusan lain aja kayaknya lebih cocok gitu ya. Yang enggak setengah-setengah ini. Apa sih ini setengah-setengah amat nih belajarnya? Oke, mulai galau. Nah, ini yang kemarin ya, dimasukkan juga. Oke, sebelum saya ke sini deh. Sebelum saya ke sini. Kira-kira gimana?
Kalau akhirnya teknik industri ini cuman belajarnya itu begitu aja, kayak orang mandi itu mandinya nggak sampai bersih gitu ya, cuman kebiur-kebiur aja habis itu keluar, yang penting udah kelihatan mandi. Nah, kalian lebih milih yang mana tuh? Mandi bebek apa yang emang benar-benar mandi sampai kalian bersih, semua daki hilang gitu ya? Mungkin mandi susu kayak mandi apa gitu. Assalamualaikum. Kayak kinclong gitu begitu keluar dari Gue zoom ke Bali ya. yakin nih masuk teknik industri. Iya. Iya. Saya pengen jawaban yang kalian punya. Pak, bisa kan, Pak? Pak. Yakin, Bu. Oh, Pak. Kenapa kalian bisa yakin? Bisa kan, Pak? Bisa. Kadangnya belum kesini. Ya begitu ya. Bisa. Baru kalian berpikir. Lo sampai jam 2 kan? Iya. Gue juga zoom dari jam 1 sampai jam 2. Kayak yang biasa guru bahasa Indonesia. Iya. Sambil kalian Ya udah cepet datang. pikirin tentang itu tadi, saya ingin coba cari videonya nih, belum sempat saya masukin. Sama yang lain juga sama, kan cuma tahu ilmu itu separuh, enggak ada separuh mungkin ya, cuma berapa persennya aja. Itu nanti habis itu udah ganti lagi topiknya, udah ganti lagi pelajarannya. Padahal kayak di ekonomi saja, ekonomi itu dibagi ke 3 jurusan kalau saya nggak salah ya. Jadi ada akuntansi sendiri, ada manajemen sendiri, ada ekonominya, ilmu ekonominya itu sendiri. Nah, bayangkan kalau kalian ngambil manajemen, habis itu semester depan kalian ambil akuntansi, terus ada perancangan produk. Padahal di luar negeri perancangan produk itu jadi satu jurusan tersendiri gitu. Itu bisa kalian bayangkan berapa persen cuman kalau kalian cuman ambil satu mata kuliah itu saja, akuntansi, ekonomi teknik itu kalian cuma ambil satu dua SKS saja, satu mata kuliah. Yang lainnya juga sama. Nah, terus kira-kira kalian mau jadi apa ini? Kalau istilahnya warna di badan kalian tuh nggak jelas, merah, biru, kuning kah, orange kah, tapi macam-macam campur baur dan tidak bisa ditentukan sebenarnya kalian tuh warna yang kalian ingin tonjolkan atau keluarkan tuh apa. Saya bisa menjawab, Bu. Silakan. Kan kalau misalnya kan hanya misalkan dari luar-luar saja, maka tadi ada teknik mesin, teknik apa dan lain sebagainya, ekonomi. Menurut saya itu teknik industri lebih cocok ke pemimpin, Bu. Seperti halnya presiden yang gimana itu kan, presiden itu tidak bisa menguasai semuanya gitu loh, Bu. Secara mendalam, itu dia membutuhkan menteri-menteri yang lain untuk masing-masing. Tapi presiden tentunya itu tahu itu permukaan saja gitu loh, maksudnya lebih tahu sedikit-sedikit tentang bidang-bidang tersebut. Jadi gitu. Menurut saya gitu. Iya, ini logika yang sangat bagus ya dari Dayin. Menurut saya jawabannya bagus sekali. Jadi kalau misalkan kita enggak paham secara keseluruhan, maksudnya kita benar-benar we don't know at all, benar-benar nggak tahu sama sekali gitu. Terus kita mau akhirnya punya insight atau pemikiran kalau ini nggak bisa, atau ini nanti akan terkendala di sini karena ada ini, itu tuh kita nggak punya wawasan akan itu tadi. Kita nggak akan punya wawasan. Tapi kalau kita sedikit-sedikit paham gitu, yang nggak bisa kalau misalkan kita dekati dengan pendekatan ini, atau misalnya kita kasih solusi yang seperti ini nanti akan mengganggu sistem ini. Itu kita tahu. Karena di sistem itu biasanya membahas tentang ini, kita nggak akan bilang itu spesifik. Paham ya? Makanya yang kita ketahui itu cuma kulit-kulitnya aja istilahnya. Nah, saya kepingin kalian lihat dari ini ya, salah satu video yang menurut saya bagus sih. Jadi cobalah untuk menjadi, walaupun itu tadi sedikit ya, tapi cobalah untuk
fokus di situ. Jadi maksudnya difokus di istilahnya fokus di sesuatu yang nggak fokus. Jadi fokus di sesuatu yang nggak fokus. Yang nggak fokusnya apa? Karena kita banyak itu tadi. Tapi kita harus fokus di keseluruhan ini tadi. Nah ini mungkin agak sedikit nggak begitu nyambung. Tapi menurut saya bisa jadi satu masukan yang bagus untuk gimana sih istilahnya bisa jadi sukses gitu tadi, walaupun kita itu ada di ini tadi di proporsi yang kecil, belum sempat download kan. Jadi coba kalian lihat di sini pernyataannya dari Deddy Corbuzier. Muter jawabnya ya. Kedengeran? Kedengeran nggak videonya? Kedengeran Bu. Kedengeran Bu. Silakan ya. Yakin sekali bahwa I am not the best magician in the world. Of course not. Gitu ya. Gua menang 2 kali 2 tahun berturut-turut as the best mentalist in the world, dan gua yakin bahwa gua bukan the best mentalist in the world pada saat itu. Tapi gua yakin bahwa yang namanya sukses atau confidence is basically knowing 25%. Coba dilihat ini ya, kalimatnya nih ya. Sukses itu dasarnya adalah mengetahui hanya 25% dari sesuatu. Jadi banyak hal yang kita tahu, hanya mungkin seperempatnya ini saja. Cukup beberapa persen ini saja. Itu akhirnya membuat kita punya banyak sudut pandang atau perspektif. Of something, tapi a lot of things. Jadi contohnya gini, apakah gue the best magician in the world? No. Tapi I'm top 25%. Oke. Apakah gue bagus in public speaking? No. But I am top 25%. Apakah gue bagus di, let's say, angkat beban gitu? Oke. Apakah I'm good in bodybuilder? The best? No. But I am top 25%. Jadi target gue tuh cuma top 25%. Now the success rate adalah combining all that 25%. Because seorang binaraga bodybuilder yang nggak bisa ngomong, nggak akan dikira orang. Seorang host atau YouTube lah ya gitu ya, atau whatever itu yang umurnya bukan Gen Z. Bukan Gen Z seperti gue 45 tahun dan sebagainya. Tapi dia sorry to say this, tapi dia nggak care sama badannya, dia buncit, dia nggak bersih, walaupun dia bagus ngomong ya, orang juga lihat. Jadi if you can combine that, you will develop a confidence. Dan memang harus confidence, karena masalah berhasil apa nggak berhasil bukan di tangan kita, tidak kita udah confidence. Dan makanya teman-teman. Oke, you get it? Ya. Jadi ternyata kalau kita tuh kepingin sukses, jadi kayak tadi ya Deddy bilang. Jadi Deddy itu bilang, kalau aku kepingin jadi YouTuber yang sukses, mungkin walaupun kesuksesannya itu mungkin hanya top 25%. Tapi kalau misalkan coba deh kalau kalian googling podcast gitu aja, pasti yang keluar tuh podcastnya Deddy loh. Di antara algoritmanya Google itu tadi. Yang punya podcast kan nggak cuma Deddy Corbuzier aja, di seluruh dunia ini loh. Banyak podcast-podcast lain yang terkenal. Bahkan mungkin Deddy sendiri aja cuman adopt aja. Bisa jadi dia awalnya idenya juga cuma adopt dari yang lain awalnya. Tapi kalau kalian tulis podcast gitu aja, pasti podcastnya Deddy ini keluar. Dan kalau misalkan kalian tahu, dia kan followernya udah berapa tuh, subscribernya udah jutaan ya, sampai akhirnya dapat apa sih namanya, berlian gitu yang dari YouTube gitu. Ada diamond apa sih itu namanya, saya nggak gitu tahu. Nah itu tadi dia bilang seperti itu. Jadi kalau kita tahu itu tadi, kita ini bisa punya perspektif yang baru. Jadi si Deddy ini akhirnya bisa sukses jadi YouTuber ya karena apa? Karena dia nggak cuman apa istilahnya good magician aja, tapi dia good magician juga. Dia walaupun bukan yang good banget mungkin ya, tapi dia oke lah, sudah dibilang oke. Terus habis itu apakah dia punya badan yang sehat dan berotot?
Saya rasa nggak cuma dia aja, banyak yang punya badan sehat dan tapi dia juga punya. Jadi, terus habis itu apakah dia punya communication skill yang baik? Dia juga ternyata punya, walaupun mungkin nggak bagus banget, kayak mungkin yang akhirnya orang itu communication skill-nya polyglot itu banyak banget bahasa yang dia kuasai, enak banget ngomongnya, terus habis itu bisa memotivasi orang banyak. Itu kemampuan public speaking-nya luar biasa. Tapi Dedi mungkin cukup baik di situ tadi. Cukup ini tadi. Sampai akhirnya menjadi satu kesatuan, begitu kalian nonton itu enjoy. Melihat orangnya seger, sehat, communication skill-nya juga oke, nggak jelek-jelek amat. Misalkan kayak gitu. Jadi perpaduan antara ini semua akhirnya bisa melahirkan sesuatu yang oke gitu. Bayangkan kalau kalian cuman itu tadi katanya dari tadi, cuman jadi mentalis ya mentalis aja bagus mentalisnya tapi ngomong nggak bisa. Mau sampai kapan? Pasti ini nanti akan ada masanya dia surut. Kalian harus tetap berimprovisasi di dalamnya. Tapi kalau kalian punya ini, insight-nya akan banyak sekali. Gitu ya. Nah, itu tadi industrial engineering itu dibangun ya, bukan yang akhirnya kita cuma tahu ilmu manajemen aja secara dalam, ya cuma manajemen aja. Jadi begitu kita ada di perusahaan, misalkan ini, kita tuh harus nih produk kita ini nggak laku nih karena kita tuh marketingnya kurang nih. Harus marketing dong, ditambah dong marketingnya. Biaya marketing itu mungkin nggak sedikit. Nampilin iklan produk kita di TV itu mungkin per menitnya itu bisa sampai puluhan juta. Kalau kita cuma gelontor itu saja di marketing, terus habis itu kita nggak ngelihat kalau lantai produksi kita itu berantakan, mungkin nggak tertata. Terus habis itu kita nggak punya wawasan tentang finansial, cuma marketingnya doang. Terus keuangan itu kita nggak tahu ilmunya, gitu sama sekali. Kalau memang duit sekarang memang ada, tapi itu kan untuk perencanaan ke depan dan yang lain-lain. Ada alokasi dana untuk yang ini, alokasi dana untuk yang itu. Nggak bisa kita pakai sekarang semuanya untuk marketing ini tadi. Bisa dipahami ya. Jadi itu akhirnya kita tuh punya banyak wawasan sehingga kita bisa menentukan. Tadi kan kata kita membenahi suatu sistem yang terintegrasi. Di sistem ini sudah integrated macam-macam, ini sudah saling berhubungan antara ini sudah saling berhubungan semuanya. Kalau kita tiba-tiba menyelesaikan persoalan hanya dari satu sudut pandang, akhirnya perspektif yang lain ini tadi hilang, sehingga kadang-kadang masalah itu sebenarnya nggak terselesaikan secara sempurna, atau mungkin sebenarnya sama sekali nggak selesai. Oke, itu. Saya lanjutkan ke materi kita. Nah, dari sini kita mulai ngomongin ya, kapan sih industrial engineering itu akhirnya muncul. Kronologi. Kalian lihat di sini antara 1900 sampai tahun 2000 itu ada yang namanya scientific management. Nah, lalu ada management science and operation research. Nah, kenapa kok saya ceritakan scientific management mungkin era di mana revolusi industri itu berkembang. Jadi manusia itu mulai digantikan oleh mesin-mesin karena akhirnya banyak tuh mesin-mesin yang diciptakan. Mesin-mesin cuma dulu ya, maksudnya James Watt mungkin ya yang pertama kali karena mesin uap pertama kali ya yang tercipta. Mesin uap, terus habis itu akhirnya dari situ akhirnya ada listrik, ada segala macam. Nah akhirnya manusia ini mulai tergantikan sama skillnya si mesin-mesin ini tadi. Ya, untuk pekerjaan-pekerjaan yang repetitif ini tadi mulai digantikan nih sama mesin yang mungkin pekerjaannya lebih rapi, lebih konsisten ya daripada manusia. Manusia kan kadang-kadang ada nggak konsistennya gitu ya. Tiba-tiba pagi dapat SMS putus dari pacarnya, tiba-tiba moodnya rusak gitu ya. Kerjaannya berantakan. Yang tadinya harus fokus,
Akhirnya ini apa yang ditulis apa, yang dipikirin apa, udah nggak jelas gitu. Tapi kalau mesin kan tidak. Mereka bekerja mau itu apa keadaannya kayak gimana pun mereka akan tetap bekerja sesuai dengan ini tadi apa fungsinya dia harus apa. Misalkan masang mur sama baut, ya mereka akan mengerjakan itu terus tidak bosenan, ya. Nggak bosenan mesin itu nggak pernah bosan. Mau disuruhin sampai berapa kali ya nggak pernah bosan. Paling banter maintenance rusak gitu ya kalau misalkan kita terlalu over. Ini tadi mulai digantikan itu tadi. Sampai akhirnya orang itu mulai berpikir bagaimana caranya melakukan penghematan dengan penggunaan mesin-mesin itu tadi. Tapi kan manusia ini tetap eksis. Manusia ini kan tetap ada, apalagi di Indonesia ya. Makanya di Indonesia ini ada peraturan karena kita tuh sumber daya manusianya banyak. Manusianya kita tuh terbesar nomor 3 ya kalau nggak salah di dunia jumlah penduduknya. Nah, nggak boleh nih semua perusahaan itu terlalu banyak pakai mesin, nggak boleh juga. Jadi ada aturannya di mana tenaga kerja kita itu juga harus digunakan. Maksudnya manusia itu harus dipekerjakan di situ dengan segala konsekuensinya. Ini istilahnya ya manusiawi lah ya. Walaupun makanya ini tantangan ke depan. Kalau dulu tuh kita digantikan sama mesin sedikit-sedikit. Mungkin nanti di masa depan kita ini udah mulai banyak digantikan sama robot gitu ya. Robot macam-macam ya. Sampai karena dulu saya di Jepang, saya tahunya orang-orang Jepang tuh sekarang udah mulai males gitu mau nikah itu males gitu. Karena ya punya apa membangun rumah tangga itu ternyata complicated itu ruwet gitu. Ya. Tapi kan kita nggak bisa berpikir ke sana ya itu harus dihadapkan sama apa iman dan lain sebagainya. Tapi kan kalau mereka kan kebanyakan tidak memegang keimanan gitu. Jadi mereka daripada sama manusia yang ribet itu kadang dikasih ini ternyata marah-marah, kadang dikasih begini aja ternyata bisa senang banget tuh. Ini sekali fluktuatif sekali. Mending sama anjing gitu ya, karena anjing itu lebih setia, nggak pernah selingkuh dan lain-lain. Dan bahkan yang sekarang itu kan udah itu digantikan anjing. Sekarang tuh mulai digantikan tuh robot ya. Jadi itu yang perasaan yang pernah saya rasakan gitu. Jadi kadang tuh kalau ngelihat pulang dari apa kampus gitu ya, badan capek, pulangnya juga enggak apa karena saya kebetulan di negara yang menjunjung tinggi apa itu tadi norma ya Mas Jepang itu kan menjunjung tinggi apa sopan santun norma itu kan masih kebangetan banget. Jadi apa nggak bisa tuh kita tuh kuliah modelnya kayak sama bule gitu kita capek terus kita pulang gitu seenak-enaknya. Saya nggak bisa ya. Profesor saya itu kalau belum pulang saya nggak boleh pulang ya. Jadi nunggu beliaunya pulang dulu baru kita bisa pulang. Dan itu terserah beliaunya mau sampai tengah malam juga dia tetap di situ ya kita ya tetap di kampus gitu kan. Walaupun mungkin alhamdulillahnya sensei saya itu nggak terlalu strict amat. Tapi adalah norma yang kadang-kadang tuh karena saya kalau mau pulang itu harus melewati ruangannya beliau ini dan ruangannya itu biasanya selalu terbuka itu kan sungkan gitu ya mau minta izin pulang duluan itu kalau keseringan tuh kan juga sungkan gitu. Jadi kadang-kadang tetap aja nungguin sampai beliaunya tuh keluar dulu pulang dulu kelihatan nggak balik lagi baru kita pulang itu sampai malam gitu kita kadang baru sampai ke apartemen tuh malam. Nah kalau kalian mungkin kalau ada yang sudah pernah ke Jepang itu kan sepi sekali ya. Bahkan kalau nggak di kotanya itu sepi banget. Jadi jalan-jalan ke perumahannya itu luar biasa sepinya. Saking ekonomis dan efisiennya dia sampai lampu-lampu jalan itu dipakein sensor. Kalau nggak ada orang yang lewat ya nggak akan nyala. Jadi gelap gitu. Jalan-jalannya tuh gelap. Terus bayangkan ya, kadang-kadang udah kangen sama keluarga di rumah belum makan gitu ya mau makan tuh masih leren apa nggak ada tukang-tukang sate di pinggir di pojokan gitu yang bisa dicegat habis itu nanti dibawa pulang tuh nggak ada. Dia mau pulang itu pasti masak dulu kadang nasi belum ada makanan belum ada perutnya udah keroncongan mau cari makanan di luar yang langsung juga kita harus pilih-pilih karena mana yang halal mana yang haram. Strugglingnya besar sekali ngelihat apartemen gelap gitu aja nggak ada istilahnya nggak ada orang di apartemennya sepi.
ya sepi, nonton TV nggak ngerti bahasanya, nggak punya TV juga. Jadi setiap hari seperti itu, lonely gitu, rasanya lonely. Jadi ngenes gitu kadang-kadang. Itu kalau pas sehat itu masih alhamdulillah. Kalau pas sudah mulai sakit itu kadang-kadang kena flu atau apa itu tambah. Jadi kuliah di luar negeri itu kadang-kadang tuh bukan dilihat enak-enaknya aja bisa jalan-jalan. Ya itu yang ditampilkan yang jalan-jalan gitu. Tapi sedih-sedihnya masa iya gitu mau dikasih tahuin gitu kan. Enggak. Jadi kalau saya ngeliat itu kadang-kadang. Nah, sekarang Jepang itu punya yang namanya robot perempuan gitu ya, robotnya itu biasanya ini untuk orang-orang yang baru pulang kantor tuh. Jadi ngelihat apartemen waktu pulang kantor, apartemen sudah ada yang nyalain lampunya, walaupun itu semuanya robot dan sensor, ya mereka cuma main robot dan sensor, ada perasaan bahagia. Jadi wah di rumah itu ada yang menyambut gitu ya, ada orang gitu di dalam apartemen itu. Jadi kalau saya ngelihat apartemen saya kan kalau karena apartemen saya itu pojokan dan apa kalau dari jalan dari kejauhan jalan saya jalan atau naik sepeda itu udah kelihatan tuh lampunya mati gelap itu tuh kadang kelihatan itu apa kayaknya tuh males gitu ya males gitu. Kalau saya mungkin nggak terlalu karena saya berdua sama suami saya. Tapi kalau teman-teman yang lain tuh saya bisa rasakan gitu perasaannya. Kadang-kadang suami saya masih apa jikeng gitu masih riset gitu di kampus itu saya pulang duluan gitu melihat apartemen tutupan gelap itu rasanya ya sepi di dalam kamar sepi sendirian habis ini apa nyalain lampu nggak ada orang kayak gitu tuh kan perasaan itu bertahun-tahun juga kalian bayangkan itu bertahun every single day kalian tuh merasa lonely itu tadi sendirian nggak punya teman maksudnya walaupun nanti kalian punya tapi kan maksudnya punya apa perkumpulan entah itu nanti sama teman-teman kalian hangout sama teman-teman iya itu ada tapi kan hampir kebanyakan waktu kalian itu habis sama diri kalian sendiri entah itu kalian melakukan riset kampus sendirian riset kalian atau kalian di rumah istirahat gitu itu kan habis waktu kalian sama sendirian ini tadi jadi kalian bisa bayangkan orang-orang yang cuma pulang kerja besok paginya berangkat kerja lagi itu pulang kerja besok paginya berangkat lagi akan sangat berbeda dengan di rumah itu ada orang tua misalkan kalian pulang dari kampus gitu kadang-kadang kan nyariin mama di mana padahal mamahnya ya biasanya di rumah terus jadi itu paling enggak yang dicariin pertama tuh mama ada di mana gitu kan gitu ya ibu kalian tuh ada di mana gitu nah bundanya lagi di mana sampai saya pulang sekolah itu mesti nyariin bunda di mana gitu maksudnya walaupun tahu biasanya saya masak atau mungkin saya ini itu tetap nyariin orang yang ada di rumah gitu kalau misalkan nggak ada itu perasaan sepinya tuh ada nggak ketolong gitu ya itu sendirian lagi nyetel musik juga nggak membantu malah ada kadang tambah kangen gitu karena ada musik-musik tertentu yang akhirnya mengingatkan apa kejadian atau event yang ada di Indonesia gitu akhirnya malas lah itu istilahnya kayak gitu ya sudah semuanya dalam diam dalam sepi dilakukan dalam diam dan dalam sepi mau ngajak ngobrol siapa nggak ada orang gitu. Nah itu tadi terus nah itu tadi yang akhirnya robot ini tadi menggantikan itu semua ya, jadi orang Jepang tuh akhirnya pada robot ini terus dia tuh seneng pulang itu robotnya udah bisa ngomong selamat datang pulang menyambut itu kan apa dari kejauhan aja dia ngelihat oh lampunya udah nyala berarti ada orang dia ada interaksi gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian belajar psikologi industri itu ada teori kebutuhan jadi orang itu nggak cuman akhirnya sukses duitnya banyak itu aja tapi nanti lama-lama kebutuhannya itu makin meningkat sampai akhirnya kebutuhan akan acknowledge ya diakui kalau kalian itu ada eksis gitu ya kalian punya hubungan sosial dengan ini tetangga sebelah mungkin tahu oh tetangga sebelahku tuh ini kerjaannya tiap harinya ini jadi cuma nyapa aja waktu mau berangkat itu kadang-kadang udah membuat kita bisa hidup bersosialisasi bukan yang kalau di sana saya rasa enggak ya karena saking individualnya orang ya sampai
Saya itu nggak pernah kenal siapa sebelah saya itu, saya juga nggak kenal apa yang dilakukannya, itu saya juga nggak tahu. Mereka juga nggak pernah ngurusin saya. Saking nggak tahunya itu tadi. Mungkin kalau misalkan tetangga sebelah saya itu mati gitu, tiba-tiba kebanyakan minum minuman keras sampai akhirnya mati, itu juga saya nggak akan ngerti gitu. Kecuali kalau itu didatangin polisi atau gimana. Nah itu tadi yang akhirnya feelingnya itu tadi berbeda. Nah, ini era-eranya itu ini tadi scientific management. Jadi waktu banyaknya mesin-mesin, terus akhirnya era manajemen science, operation research, mulai dikalkulasi, hitung. Kira-kira cost-nya yang paling sedikit yang mana? Yang paling menguntungkan yang seperti apa? Yang efektif yang bagaimana? Efisien bagaimana? Lalu mulai masuk ke sistem engineering, ke teknologi yang dibuat yang baru. Harusnya seperti apa? Nah, itu tadi ilmu industrial engineering berkembang. Kalian lihat di sini ya, ini juga ada bahkan ya, kapan. Makanya mobil itu gimana akhirnya bisa tercipta yang namanya mobil itu ada. Kalau kalian pernah nonton filmnya Flintstone itu film khayalan juga sih. Film kartun itu tadi, mobil-mobilan yang jalannya pakai kaki gitu. Sampai yang sekarang mobil pakai hybrid, setengah listrik, setengah bensin. Udah luar biasa perkembangan teknologi saat ini. Ini kalian bisa lihat nanti, bisa kalian dalami dari bagian yang ini tadi, atau mungkin kalian bisa cari cerita masing-masing orangnya di sini, mulai dari Tyler ya, Frederick Tyler, terus di sini ada Henry Lawrence Kahn ya. Ini kita ya kita tahu sebagai penemu gancar ya, nanti kita juga belajar studi-studi tentang itu. Terus ada Frank sama Liliana Gilbert ya, macam-macam di sini. Nah ini kalian bisa cari tahu siapa sih mereka ini, kenapa kok mereka tuh eksis banget sampai sekarang kita pelajari di teknik industri. Nah ini sepintas saja kalau ya kalian lihat di sini ada Frederick Winslow Tyler tahun 1856 sampai 1915 ya, mempublikasikan The Principles of Scientific Management, jadi prinsip-prinsip dalam scientific management dan shop management tahun 1911. Apa yang dia lakukan pada saat itu akhirnya bisa menemukan yang namanya The Principles of Scientific Management ini. Dia melakukan eksperimen, aktivitas supervisi, jadi pengawasan di bagian produksi bantalan peluru, sepeda, perusahaan Simmons Rolling Machine Company. Jadi dia menurunkan dari 120 supervisor menjadi 35 supervisor saja. Bayangkan berapa yang dia bisa lakukan dia untuk pekerjaan supervisi saja. Supervisi ini kan anggapannya kayak mandor gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh si mandor ini? Oh, mandor ini pekerjaannya ini. Ya, dia melihat secara keseluruhan. Oh, yang diawasi apa? Dia mengawasi berapa? Ya, dari 120 orang pekerja mandor, 120 orang supervisor ini diturunkan jadi cuma 35 supervisor. Kalian bisa bayangkan penghematan perusahaan itu bisa berapa banyak? Gajinya bisa berapa yang harus ditekan? Berapa kalau misalnya sekarang gitu ya, berapa puluh juta ini yang bisa di hemat gitu untuk gaji pegawai. Jadi dengan menyeleksi pekerja, menurunkan waktu kerja. Kenapa waktunya diturunkan? Malah aneh ya. Waktunya kerjanya diturunkan, orangnya diiniin, tapi malah menaikkan upah 80-100%. Upahnya dinaikkan. Apa ya? Kok bisa seperti ini? Kok bisa akhirnya malah bikin kinerjanya meningkat? Ini kan menjadi pertanyaan. Nanti lama-lama kita akan paham kenapa kok ini semua dilakukan. Lalu aktivitas bongkar muat dari Big Iron di Bethlehem Steel dan meningkatkan produktivitas dari 12 ton per orang per hari menjadi 48 ton per orang per hari dengan desain sekop atau shovel untuk 21 ton. Ini tadi yang kita sebut sebagai improvement. Design, installation, improvement. Kita ini improvement. Jadi tadinya orang itu mungkin
melakukan, nah kita cuman ganti aja nih, ganti equipment-nya aja, ganti peralatan dari si pekerjanya ini tadi kita ganti pakai sekop yang bentuknya mungkin lebih lebar, misalkan kayak gitu. Ini sama dia dilakukan itu, akhirnya satu orang itu bisa melakukan proses penyekopan produk penyekopan, misalkan itu pasir atau apa gitu ya. Ini kan bongkar muat peak iron ya. Saya nggak tahu peak iron itu kayak gimana, eksisnya itu seperti apa, saya kurang jelas ya. Saya bukan dosen material sih, maksudnya saya paham. Ya mungkin kayak besi-besi itu tadi di sekop mungkin dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain itu tadi dengan hanya mengganti sekopnya saja. Jadi orang-orang itu tadi pakaiin sekop itu meningkatkan kinerjanya, meningkatkan performance si pekerja itu. Yang tadinya cuma 12 ton sehari, jadi 48 ton sehari. Kan luar biasa gitu ya. Nanti kalian juga akan, masalahnya video saya tuh hilang dulu. Saya nggak tahu kemana ya itu. Nah itu tadi, jadi kadang-kadang orang itu bisa lebih bersemangat dengan, walaupun jam kerjanya, ini ya jam kerjanya kalau ini tadi kan dikurangi, supervisor ini jam kerjanya dikurangi. Dengan pengurangan jam kerja, dia akhirnya punya waktu istirahat yang cukup untuk memulai pekerjaan berikutnya. Dengan dinaikkan insentifnya, dia semakin semangat untuk bekerja. Misalkan seperti itu. Jadi kadang-kadang misalkan kalian punya, kalau saya kemarin kayaknya ngasih contoh apa sih, satpam ya. Misalkan kalian tuh punya satpam di rumah ada 3 orang gitu. Nah sebenarnya kalau dilihat-lihat begitu kalian amati, kok yang satu ini sering nganggur ya. Kok yang satu ini sering nggak produktif gitu kelihatannya. Padahal cuma buat jaga area depan rumah sama belakang rumah. Untuk shift pagi sama malam aja. Kenapa sih nggak jadiin 2 orang aja? Gajinya ditambahin deh, kalau misalkan tadi gajinya satu orangnya 2 jutaan atau 3 jutaan gitu, jadi 2 orang aja, tapi tak naikin tambahan 500.000 atau 1 juta per orangnya. Mereka mau kok pasti. Dinaikkan pekerjaannya, secara nggak langsung tanggung jawabnya dia meningkat, tapi kan mereka dapat upah lebih mahal, lebih banyak. Yang dia bisa bawa pulang untuk keluarganya, uang yang dia kantongin itu tadi lebih banyak. Mereka mau pasti. Ya, kayak tadi misalkan gajinya 3 jutaan tiap orang, berarti kalau 3 orang udah 9 juta. Nah dengan walaupun ini nanti nggak masuk istilahnya, kalau ini akhirnya jadi banyak PHK gitu ya, tapi enggak. Yang harusnya kita lakukan adalah apa? Awalnya itu kita harus tahu berapa sih proporsi yang tepat untuk jenis pekerjaan ini tadi. Jadi jangan sampai kita tuh over dalam meng-hire seseorang itu tadi. Nah, jadi misalkan 2 orang aja ini sebenarnya udah cukup. Kalau yang tadinya gajinya 3 jutaan, 3 orang 9 juta, gimana kalau akhirnya jadinya ditambahin 1 juta, 1 juta. Jadi tiap orang tuh gajinya 4 jutaan. Gajinya nambah kan, tapi kita cuma keluar uang 8 juta. Hemat kita 1 juta. Setiap bulannya kita berhemat 1 juta. Setahun kita berhemat 12 juta. Lumayan banget. Kalian beliin seblak apa kalian beliin cireng dapat banyak gitu ya. Enggak, misalkan itu satpam yang di rumah, mungkin yang rumahnya gede banget gitu, pengusaha atau apa yang bapaknya pengusaha sampai punya satpam di rumahnya. Kan lumayan. Nah, terus kita lihat nih. Gagasannya si Taylor ini, the work study and measurement. Ada differential rate system atau piecework pay system. Jadi perhitungan upah. Ya, perhitungan upah itu ternyata juga mempengaruhi tadi kinerja. Wah sekarang gajiku ditingkatin nih. Darinya 3 juta sekarang bisa bawa pulang 4 juta tiap bulan. Naik 1 juta. Alhamdulillah kan. Principle of scientific management. Sistem organisasi fungsional dengan memisahkan bagian perencanaan dengan bagian pelaksanaan. Dan ditambah mandor atau disiplinarian pada pengawasan. Jadi orang itu kalau bekerja dalam under supervision gitu mungkin bekerjanya akan lebih tertib daripada dia nggak diawasi, karena sifatnya manusia dari sendiri-sendiri gitu kadang-kadang.
Pekerja bertanggung jawab pada banyak atasan sesuai dengan fungsinya. Lalu merumuskan teori scientific management untuk menemukan one best way. Suatu aktivitas membutuhkan orang yang tepat dengan dibantu metode dan peralatan yang tepat itu tadi. Seperti tadi penggunaan skop itu tadi ya. Jadi kalau misalkan skopnya itu bagus ya, pegangannya ergonomis, sekali nyekop itu dapatnya banyak. Orang itu kan juga semangat akhirnya kerja. Wah, akhirnya kerjanya jadi cepat gitu ya. Dia akhirnya jadi tambah semangat bekerjanya. Jadi kelihatan ada hasilnya gitu daripada iki dari tadi nyekop kayak ngene kok pasir itu kayak enggak entek-entek di depan. Nah, itu kan kadang bikin males itu orang. Jadi under motivated. Jadi maksudnya demotivasi lagi dia. Nggak habis-habis ini kerjaan, udah bosen aku nih nyekopin pasir nih dari tadi nggak habis-habis gitu. Nah, tapi kalau misalkan pekerjaan itu akhirnya tadi jadi ringkas, jadi ringkas tadi ya, jadi cepat, jadi efisien, orang jadi semangat gitu. Nah, dengan mengganti, mengimprove peralatan kerjanya saja. Pembakuan kerja dengan metode pendekatan ilmiah. Kalau ada sistem insentif untuk memotivasi kerja. Lalu merumuskan 4 prinsip manajemen. Ada analisa dan perbaikan setiap elemen, kerja dengan pendekatan ilmiah menggantikan rule of thumb method. Ya. Lalu menyeleksi pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab kerja yang diberikan, kemudian melatih, membimbing, mendidik untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan, memberikan pengarahan, pemantauan atas pekerjaan sampai dengan membagi pekerjaan dan tanggung jawab kerja mulai dari manajemen hingga si pekerja. Jadi semua itu sudah fokus pada pekerjaannya sendiri-sendiri sehingga tahu di mana losisnya. Lalu ada Adam Smith ya. Jadi berkembang dari Tyler terus ke Adam Smith. Yang mempublikasikan buku The Wealth of Nations pada tahun 1776. Nah, ini kita semua belum ada yang lahir. Melakukan eksperimentasi. Aktivitas memproduksi pin dan meningkatkan produktivitas dari 200 pin per orang per hari menjadi 48.000 pin per hari oleh 10 orang dengan spesialisasi kerja. Jadi nggak setiap orang tuh melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir, tapi sama dia difokuskan. Ini bagian nata aja, yang ini bagian masukin aja, yang ini bagian ngunciin aja, misalkan gitu. Bikin pinnya. Ini yang bagian ngelemin aja. Gagasannya labor theory of labor, atau division of labor, atau job specialization. Nanti job specialization ini nanti berkembang jadi job enlargement, job enrichment, job macam-macam. Karena seiring dengan perkembangan zaman nantinya, kalian akan pelajari itu nanti mata kuliah. Untuk meningkatkan produktivitas kerja. Lalu ada Robert Owen tahun 1771 sampai tahun 1898. Yang publikasikan buku A New View of Society. Melakukan eksperimentasi, aktivitas memproduksi mesin pintal dengan 40 karyawan bermodalkan 100 pound jumlahnya. Aktivitas manajemen pabrik tekstil New Lanark di Skotlandia dengan manajemen modern dengan pembatasan usia kerja minimal 10 tahun. Kalau dulu ya, kalau dulu tuh masalahnya pada saat itu tadi terjadi revolusi industri tadi, pergantian ke mesin-mesin itu tadi, mungkin yang namanya pekerja itu akhirnya kan ini orang tuh banyak yang nggak bekerja lagi ya. Banyak yang nganggur. Akhirnya siapa aja itu istilah dibuka satu persatu, butuh orang juga. Akhirnya banyak anak-anak kecil itu sudah dipekerjakan. Mengurangi jam kerja dari 14 jam menjadi 10 jam. Bahkan sekarang cuma 8 jam. Itu pastinya dengan penelitian. Enggak begitu saja berkurang. Bayangkan kalau kalian harus kerja zaman itu tadi, zaman revolusi industri, bekerja 14 jam sehari. Sehari itu cuma 24 jam. 14 jamnya tuh kalian kerja itu bisa bayangin apa enggak mabuk gitu ya. Capek sekali pasti badannya. Memberikan fasilitas perumahan dan sekolah untuk kesejahteraan sebagai bagian dari motivasi kerja. Nah, apakah sekarang yang namanya peningkatan insentif itu menjadi suatu motivasi tersendiri bagi orang, bagi seseorang, itu harus dikaji.
anggota DPR tuh insentifnya dinaikin terus loh, tapi kerjaannya juga nggak naik-naik gitu ya. Jadi kita harus tahu sebenarnya siapa yang pekerja yang model seperti apa yang bisa kita tingkatkan pekerjaan. Karena setiap orang, kalau kita belajar di psikologi, setiap orang tuh punya motivasi sendiri terhadap pekerjaan. Nggak semua orang itu termotivasi dengan banyaknya gaji. Ya, kalian bisa bayangkan kadang-kadang gajinya banyak, tapi nggak pernah ketemu sama keluarga. Sekarang kalian besok lulus dari sarjana teknik industri, kerja di tambang batu bara atau tambang minyak, jauh di lepas pantai, nggak pernah ketemu pacar, nggak pernah ketemu orang aja, jarang ya, cuma orang-orang teman-teman kalian itu sendiri. Lu lagi ketemunya tiap bulan sampai berhari-hari seperti itu, jarang bisa dapat libur, pekerjaannya ekstrim, capek setiap harinya, belum lagi panas di tengah-tengah lautan kayak gitu, bahaya. Coba bayangin tingkat stresnya apa. Mau dibayar seberapapun, mungkin lama-lama kalian akan bosan dan nggak peduli sama berapa banyak uang yang diberikan perusahaan. Udah capek, aku nggak mau kerja kayak gini lagi. Seandainya ada pekerjaan yang lebih baik, aku akan memilih itu. Aku bisa dekat dengan keluarga, aku bisa nengokin ibuku yang mungkin setiap hari ibuku ini sakit-sakitan, kepikiran atau apa, sakit-sakitan, nggak enak rasanya, jauh. Telepon aja sinyalnya susah karena di lepas pantai itu, bayangin. Itu kan motivasinya orang itu tidak melulu tentang duit gitu dalam bekerja. Ada motivasi intrinsik, ada ekstrinsik, macam-macam nanti kalian akan pelajari. Lalu ada gagasannya Robert Owen itu ya, manajemen personal. Ya. Ternyata ngatur orang itu nggak gampang. Tiap orang tuh diciptakan dalam keadaan yang unik. Gitu. Ngatur mesin aja nggak gampang, apalagi ngatur orang. Mengendalikan usia kerja, mengatur jam kerja, skema insentif, mengutamakan pelatihan daripada hukuman. Ya, jadi ternyata orang tuh harus ada motivasinya, macam-macam gitu ya motivasinya. Jadi apa itu namanya? Nggak bisa cuman setiap saat itu diberikan hukuman terus-menerus tanpa ada reward. Dikasih reward terus juga nggak berguna lama-lama kalau nggak ada hukumannya. Ya, kalian kebiasaan gitu ya, sama misalkan di kelas, misalnya di kelas saya sih, misalnya, saya itu bolak-balik memuji kalian. Oh, bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali, gitu ya, bagus sekali, Dayin, bagus sekali, Raffi, gitu, kayak gitu terus menerus, sering banget. Bosan nggak kalian lama-lama? Ah, ini gini aja sih, udah bosen gitu ya. Akhirnya lama-lama kayak ya udah kebiasaan sih, udah nggak didengerin lagi. Bukan bosan mungkin ya, mungkin lebih kayak ya udah biasa lah kayak gitu. Jadi nggak akan ada efeknya lagi. Jadi kayak persis kayak anak manja yang kebiasaan dituruti semua keinginannya gitu sama orang tua. Pada saat dia diberikan mainan yang mungkin harganya mahal, mungkin ayahnya itu membelikannya dengan effort yang luar biasa, itu nggak akan pernah dihargai lagi sama dia. Udah biasa sih aku dapat mainan bagus tuh. Nah itu dia. Sama halnya dengan yang kebiasaan dikasih hukuman terus-menerus. Lama-lama efek dari hukuman itu nggak akan mempan. Jadi pekerja itu kalau kebanyakan dikasih punishment terus nggak pernah dihargai, ya lama-lama aku nggak di sini juga nggak apa-apa. Pasti akan seperti itu. Punya penilaian kinerja dan insentif. Putih untuk baik, kuning untuk cukup, biru untuk biasa, dan hitam untuk buruk. Ini dulu. Ternyata ini cukup efektif. Sekarang ada scorecard, ada macam-macam metode. Nggak cuma putih, kuning, biru ini aja. Lalu ada Charles Babbage ya. Ini nanti bisa kalian baca sih sebenarnya lebih detailnya, karena menurut saya ini enggak sulit ya. Kalau misalkan kalian ada yang nggak paham gitu ya, division level atau job specialization-nya seperti apa, kalian bisa googling untuk memberikan tambahan informasi. Lalu ada Frank Bunker Gilbert sama Liliana Evelyn Moore. Nah, ini dua orang suami istri yang
berperan sangat penting di dalam dunia teknik industri juga. Jadi kalian bisa bayangkan, ini suami istri, kalau bisa dibilang atau bapak atau the parents of industrial engineering gitu ya, kalau mereka bisa bilang. Jadi dia tuh banyak menemukan atau merumuskan ide-ide atau gagasan yang memunculkan berkembangnya keilmuan teknik industri itu. Jadi Frank ini meninggal duluan ya. Liliana ini dengan dia meninggalkan, kalau nggak salah ini anaknya sebenarnya 12 orang, meninggal 1, jadi cuma 11. Bayangkan ya. Jadi researcher ya, dia namanya sampai sekarang itu tetap kita pelajari ide-idenya dengan 11 orang anak gitu. 12 orang anak. Bisa kalian bayangkan gitu. Saya yang 2 orang anak aja udah puyeng. Udah puyeng nih punya 2 orang anak, harus bagi antara kerjaan rumah, terus habis itu sama ngajar, sama bikin riset, sama macam-macam, harus pengabdian masyarakat. Terus anak saya harus sekolah, yang satunya dari, yang satunya sekolah. Itu udah luar biasa banget. Itu cuma 2 anak saya, belum 11 itu berapa kali lipatnya, 5 kali lipat lebih, hampir 6 kali lipat. Tapi masih bisa jadi orang yang sampai sekarang berpuluh-puluh tahun kemudian namanya tetap dikenang. Dia masih punya banyak ide. Dia melakukan eksperimentasi, dia ya, the psychology of management. Dia itu mempelajari tentang dia eksperimen ada aktivitas pemasangan bata dan meningkatkan produktivitas dari 120 bata per orang per jam menjadi 350 bata per orang per jam dengan menurunkan elemen gerakan kerja. Jadi sama dia itu yang diamati sama dia adalah gerakannya, tiap detail gerakannya, mulai dari gerakan tangannya atau anggota tubuh yang lain. Ya. Ini sebenarnya ada videonya, tapi saya lupa video saya itu saya taruh di mana. Jadi nggak bisa saya share. Jadi dia tuh cuman memberikan, jadi dia tuh ngelihat orang masang rumah atau bangun rumah dari bata, itu bolak-balik turun ke bawah. Dia ngambil batanya, terus ambil semennya, terus semen ditaruh, batanya ditaruh, gitu terus berulang kali seperti itu sampai orang ini bolak-balik nunduk lagi dari posisi berdiri harus nunduk, posisi berdiri harus nunduk, kayak gitu terus. Akhirnya makan waktu kan. Kalau dikalikan, mungkin yang tadinya per detik ini tadi dikalikan selama 8 jam kerja atau 10 jam kerja ini tadi sudah berapa losisnya, waktu yang cuman dipakai, capeknya sama tapi hasilnya nggak terlalu memuaskan. Cuman buat nunduk aja, posisi gerakan nunduk ini tadi. Jadi dari posisi berdiri ngambil batu batanya, nunduk, habis itu diambil lagi. Nah akhirnya sama dia tuh simple idenya, cuman dikasih kayak tatakan meja gitu loh, scaffold ini tadi. Tatakan meja yang setinggi pinggangnya orang, buat naruh bata sama semen. Jadi si orang ini tadi nggak perlu nunduk lagi waktu bikin rumah ini tadi, bangun rumah ini tadi. Ini nggak perlu melakukan gerakan menunduk ini tadi. Dan itu mempercepat. Jadi dari 120 bata yang dia pasang per jamnya, bisa sampai 350 bata per orang per jam. Mirip sama skop ini tadi. Ya kan luar biasa ya. Nah, Liliana Gilbert ini orang yang, karena dia ibu rumah tangga juga, jadi yang ngatur kitchen set itu sebenarnya kalau yang kalian tahu sekarang kitchen set itu kenapa kok atasnya kompor, bawahnya tuh oven? Ya karena idenya dia. Karena dia tuh harus ngatur 11 anaknya itu tadi, masak juga dan lain sebagainya. Jadi akhirnya dia tuh bisa tahu, oh kitchen set ini yang pas itu kalau makin cepat kerjaan saya. Kalau atasnya kompor, bawahnya tuh oven. Sebelahnya tuh sink. Tempat cuci piring. Jadi begitu saya masak, saya butuh air, saya tinggal ini nggak perlu jauh, nggak perlu muter. Jadi Frank sama Liliana ini tadi melakukan eksperimen yang akhirnya menghasilkan 17 elemen gerakan kerja atau kita sebut sebagai terbrick. Elemen gerakan terbrick.
Jadi ada 17 macam. Mulai dari pandangan mata. Jadi nggak boleh ada yang nganggur sebenarnya. Dari mata itu cepatnya harus kayak gimana. Kalau kalian pernah ini ya, servis motor di Honda tuh kalian lihat. Ada yang alat yang buat nyemprot angin itu loh, buat bersihin karburator ya. Itu kenapa kok posisinya tuh menggantung spiral ke atas, tuh ada spiralnya yang gantung ke atas. Ya biar cepet. Si pekerjanya itu biar langsung tahu cepet. Kalau misalkan mau melakukan itu dia langsung meranggehnya itu dengan cepat. Meraih itunya itu dengan cepat. Dia jadi tahu gitu ya. Gimana tempatnya itu ditata. Jadi matanya, pandangan mata aja hari-hari ada harus mencari-cari seperti ini. Dia itu langsung cepat tahu, oh ini langsung diambil. Bahkan mungkin tanpa menoleh aja dia langsung bisa dapetin. Dan itu mempercepat gerakan kerja. Jadi bisa kebayang ya. Jadi akhirnya Liliana itu inovasinya di kitchen-nya dia itu luar biasa. Banyak sekali yang bisa improvisasi dari situ. Jadi kalian kalau misalkan ini nanti ya, kalian coba tengok ke dapur ya. Kira-kira tuh mama tuh kalau masak tuh ergonomis enggak? Ketinggian enggak itu? Kompornya? Ketinggian apa enggak? Seharusnya kalau lebih rendah lagi, apakah akan lebih efisien dalam bekerjanya? Apakah nanti akan lebih menyehatkan? Misalnya kayak gitu. Karena kalau capek misalkan harus bikin nasi goreng yang ngaduk terus beberapa waktu kayak gitu, misalkan satu keluarga itu isinya 6 orang atau lebih, coba itu bikin nasi goreng segitu banyaknya terus diaduk, kalau posisi kompornya itu lebih tinggi, itu bisa kebayang capeknya kayak gimana. Akan lebih mudah lelah gitu. Ototnya juga akan lebih mudah lelah. Jadi Frank sama Liliana ini tadi cucunya atau anaknya itu yang menerbitkan buku, cucunya ini menerbitkan buku bagaimana hidup dengan The Master of Efficiency sama efisiensi ini tadi. Mereka tuh masternya efisien sama efisiensi. Jadi semuanya tuh dikontrol sama ibunya ini tadi. Sampai anaknya pakai baju aja itu diajarin caranya ngancingin baju itu harus dari atas ke bawah, nggak boleh dari bawah ke atas karena itu akan menghemat 2 detik. Ya karena anaknya 11, bayangin. Habis itu dia ini ditinggal sedikit aja bisa jadi petaka gitu di dapur gitu misalkan. Jadi dia tuh harus apa dulu ini. Makanya peletakannya itu harus pas. Di mana dia harus meletakkan piring, di mana oven itu harus diletakkan tuh di sebelah mana. Biar cepat kerja ini biar cepat, biar nggak ada pergerakan yang tidak diperlukan. Harus melangkah ke sebelah sini untuk ngambil ini, harus melangkah ke sebelah sini untuk ngambil ini. Nggak efisien. Kalau gerakan itu repetitif dilakukan, apalagi di sebuah perusahaan gitu, terus orangnya ya operatornya itu harus ngambil ini bolak-balik, mindahin ke sini. Habis ini ngambil ini lagi bolak-balik lagi. Habis waktunya. Tenaganya juga habis, produktivitasnya tidak bertambah. Nah, itu tadi. Ini bisa kalian baca ya, masih banyak nih. Kita waktunya udah mau habis. Ya, kurang 2 menit lagi. Oke, ini banyak banget. Jadi kalian bisa baca. Jadi perkembangan teknik industri itu seperti apa, mulanya seperti apa, sampai akhirnya sekarang bagaimana. Ya. Ini juga ya, era scientific management sampai ini ya Elton Mayo. Jadi dia punya eksperimen meningkatkan waktu kerja dengan work environment yang baik gitu ya. Ini yang paling terkenal Hawthorne ya. Terus meningkatkan cuma masalah penerangan saja itu bisa meningkatkan produktivitas. Ya, penerangan saja bisa meningkatkan produktivitas. Jadi orang-orang yang bekerja dalam penerangan yang cukup itu meningkatkan produktivitas sebanyak 30%. Jadi dengan lampu-lampu di kantor itu yang pas, penerangannya pas, tidak terlalu terang dan tidak terlalu redup itu tadi, bisa meningkatkan produktivitas si pekerja itu sebanyak 30%.
Nah, ini Maslow ini tadi ya saya bilang tadi Abraham Maslow ini teori kebutuhan mulai dari physiological needs sampai dengan self actualization. Jadi orang kerja itu nggak melulu masalah duit, ya banyak banget. Kalau sudah kebutuhan apa makannya tercukupi, sandang pangan papannya tercukupi, dia akan naik lagi kebutuhan tentang apa safety needs, kebutuhan dari apa keamanan. Makanya kalau kalian lihat artis-artis yang punya bodyguard gitu misalkan, itu sandang pangan papannya pasti udah cukup tuh. Tapi kalau kalian bandingin sama tukang beca atau mungkin yang lain ya, pekerjaan-pekerjaan yang lain yang mungkin masih menantang, akhirnya safety-nya dihilangkan, dihiraukan. Entah itu safety masalah kesehatan, entah itu safety masalah keamanan diri ini tadi, itu banyak sekali yang akhirnya mengabaikan itu tadi karena apa? Sandang pangan papannya masih belum bisa tercukupi dengan sempurna. Nah, itu tadi. Nah, ini juga ya macam-macam. Nah, nanti berkembang tuh Abraham Maslow. Terus gimana atlet bungee jumping? Sandang pangan papannya udah cukup tuh, tapi dia tetap aja tuh nantang resiko. Nah, itu gimana? Itu juga nanti sebenarnya ada pembahasannya cukup banyak, tapi kita waktunya nggak cukup. Kita udah 2 SKS nih. Ya, udah sampai 1 jam lebih, kayaknya udah banyak yang bosan juga, bisa kalian baca sendiri lah nanti. Kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa tanyakan ke saya. Sebenarnya saya ingin kasih video sih tentang Liliana tadi, ada di videonya Liliana, tapi kayaknya waktunya nggak cukup ya. Nggak apa-apa lah, banyak banget nih slide-nya. Oke, ada lagi yang ingin kalian tanyakan? Ini saya kasih apa slideshow-nya ya. Ini macam-macam Pareto diagram, fishbone diagram, design eksperimen, quality engineering, zero defect. Nah, ini sebenarnya term-term yang mungkin kalau di slide kurang jelas, kalian bisa cari dari literatur yang lain, silahkan dari literatur mana saja, atau kalian bisa tinggal googling saja, masukkan Six Sigma gitu. Oh, Six Sigma ini apa sih? Kalian pelajari sedikit, itu nanti bisa memberikan penjelasan ke kalian dengan lebih baik. EOQ ya, ini ada EOQ, Economic Order Quantity, MRP, Material Requirement Planning, seperti yang tadi saya jelaskan. Ternyata material itu butuh planning, kapan pengadaannya, berapa jumlahnya. Ya, complicated sekali sebenarnya. Nah ini, waduh banyak banget ini. Kita ini ada berapa slide ini ya, sebenarnya. Oh, kita ada 109 slide, makanya kita nggak nutup nih, itu SKS 109 slide ini.